Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qataliman rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, masih pada babul mubtada'i wal khabari, bab tentang mubtada dan khabar. Di pertemuan terakhir telah kita baca dan juga telah kita pahami bahwasanya mubtada dan khabar itu keduanya merupakan isim yang marfu' yang membentuk jumlah ismiyah, di mana mubtada dinamakan mubtada karena dia pada asalnya terletak di awal kalimat, itu terletak di awal jumlah ismiyah. Kemudian khobar ini dinamakan khobar karena dia merupakan khobar, yaitu penerang ataupun bagian yang melengkapi makna mubtada sehingga membentuk jumlah ismiyah. Kemudian kita juga telah pelajari tentang definisi mubtada. Ya, mubtada ini dinamakan mubtada ini dia berstatus mubtada apabila tidak didahului oleh amil lafzi asli, sehingga memungkinkan baginya untuk didahului oleh amil lafzi tapi zaidah. Contohnya adalah mubtada yang didahului oleh huruf jar, maka ini mungkin. Tapi kalau didahului oleh amil lafzi yang asli, maka ini tidak mungkin. Sekarang kita akan baca pembahasan berikutnya, yaitu berkenaan tentang hukum asal mubtada yang ma'rifah dan kapan boleh kita gunakan mubtada dalam bentuk nakirah. Pembahasan tentang musawwighatul ibtida'i bin nakirah, faktor-faktor yang membolehkan memulai sebuah kalimat dengan isim nakirah. Qauluhu, perkataan beliau yaitu Ibnu Hisham mengatakan, wa yaqa'ul mubtada'u nakiratan in amma aw khassa. Mubtada boleh berupa isim nakirah, ya yaqa', jadi kata waqa'a yaqa'u artinya bisa artinya menimpa, bisa artinya terletak. Namun maksud dalam konteks kalimat ini boleh kita terjemahkan berupa. Mubtada boleh berupa isim nakirah in apabila amma dia menunjukkan makna umum, au khassa atau menunjukkan khassa, makna khusus, yaitu menunjukkan makna pengerucutan. Jadi maknanya telah mengerucut. Jadi kalau ada sebuah isim nakirah dalam sebuah kalimat dan isim nakirah ini menunjukkan makna umum, menunjukkan, ya mungkin bisa kita terjemahkan dengan bebas, menunjukkan makna semua atau tidak menunjukkan makna ya apapun, menunjukkan makna umum, maka dia boleh mendahului sebuah kalimat. Atau yang kedua, apabila isim nakirahnya ini telah mengalami pengerucutan makna, maka ini pun boleh mendahului sebuah kalimat atau menjadi mubtada dalam sebuah jumlah ismiyah. Nah, ini adalah bahasa yang disampaikan oleh Ibnu Hisham. Nanti kita akan coba buat bahasa yang lain sesuai dengan mungkin apa yang telah kita pelajari, terutama di kitab Mulakhas. Kemudian beliau memberikan contoh, contohnya dalam kalimat ma rajulun fiddari. Ma rajulun, tidak ada seorang laki-laki pun fiddari, di dalam rumah itu. Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah itu. Maka di sini kata rajulun atau sebelumnya, ya ma-nya di sini adalah huruf nafi. Kemudian kata rajulun di sini adalah kata yang berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian fiddari dia merupakan susunan jar majrur yang berkedudukan sebagai khabar. Dan di sini kita ketahui bahwasanya kita harus ingat kaidah nakirah fi siyakin nafi. Kalau ada isim nakirah dalam konteks kalimat yang menunjukkan peniadaan, dalam konteks kalimat yang didahului oleh huruf nafi,
maka isim nakirah tersebut menunjukkan makna umum. Maka di sini isim nakirah rajulun menunjukkan makna umum. Ya, mungkin lebih mudahnya kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, ma rajulun, tidak ada satu orang laki-laki pun fiddari di rumah itu. Maka umum, ya, nggak ada laki-laki satu orang pun. Perlu kita bedakan antara istilah mutlak dan istilah am. Jangan sampai bingung. Ada istilah mutlak, ada istilah umum. Nah, kita harus ingat bahwasanya pada asalnya isim nakirah, maka dia sifatnya adalah mutlak. Menunjukkan makna mutlak. Apa yang dimaksud dengan menunjukkan makna mutlak? Yang dimaksud dengan menunjukkan makna mutlak adalah satu objek namun belum spesifik. Dia menunjukkan satu objek namun belum spesifik. Semisal kata rojulun. Semisal kata rojulun, maka rojulun artinya adalah seorang laki-laki. Satu orang laki-laki. Maka menunjukkan makna satu, ya, karena di sini isim mufrad, maka dia menunjukkan makna satu, jumlah satu, namun belum spesifik mana objeknya. Satu orang laki-laki. Yang manapun itu. Ini adalah mutlak. Mutlak itu adalah dia menunjukkan satu objek namun belum spesifik. Itu makna yang terkandung pada isim nakirah. Berbeda dengan halnya istilah am atau umum. Kalau umum itu mencakup banyak hal, mencakup ya, kalau boleh kita bilang melingkupi ataupun meliputi semuanya. Itu am. Maka dalam kalimat ma rajulun fiddari, isim nakirah rajulun yang harusnya menunjukkan makna tadi, menunjukkan seorang laki-laki namun objeknya belum spesifik. Namun karena konteksnya di sini, konteks kalimatnya di sini adalah nafi, yaitu peniadaan, maka dia menunjukkan makna am. Sehingga nanti kita terjemahkan dengan tidak ada satu orang laki-laki pun fiddar di rumah. Maka kalau ada isim nakirah kok dia yang harusnya menunjukkan makna mutlak kok dalam kalimat tersebut menunjukkan makna am, menunjukkan makna umum, maka meskipun nakirah dia bisa mendahului sebuah kalimat atau jumlah ismiyah. Ma rajulun fiddari, tidak ada seorang laki-laki pun fiddari di rumah itu. Nah, ini adalah contoh yang pertama untuk yang menunjukkan makna am. Kemudian berikutnya dikutipkan di surat An-Naml ayat 60, A'ilahun ma'allah. Apakah ada satu sesembahan pun selain Allah? A'ilahun, apakah ada satu sesembahan pun selain Allah? Ya, ma'allahi, bersama dengan Allah. Terjemah kita selain Allah. Ya, maka di sini pada a'ilahun ma'allahi, hamzahnya di sini adalah hamzah huruf istifham. Kemudian kata ilahun di sini dia merupakan kata yang berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian ma'allahi, ya ma'a di sini adalah ya dzaraf. Kemudian lafaz Allah ini adalah mudhaf ilaihnya. Susunan dzaraf dan mudhaf ilaih ma'allahi ini merupakan khabar dari ilahun ma'allah. Dan di sini kata ilahun, ya kata ilahun di sini berupa isim nakirah, namun dia berkedudukan sebagai mubtada karena dia amma, karena menunjukkan makna umum. Karena di sini konteks kalimatnya itu adalah ya bertanya, namun maksudnya adalah pertanyaan retoris untuk mengingkari. Maka bahasa mudahnya di sini kalau ada di sini ya ilahun di sini harusnya menunjukkan makna mutlak, namun karena konteks kalimatnya di sini akhirnya dia menunjukkan makna am, ya ilahun, apakah ada satu ilah pun, satu sesembahan pun ma'allahi selain Allah, maka meskipun dia nakirah dia boleh berkedudukan sebagai mubtada. Nah, ini dua contoh untuk yang in amma, ketika dia menunjukkan makna umum, mencakup semua.
Kemudian contoh berikutnya adalah contoh untuk yang in khosso, au khosso, menunjukkan makna khusus. Isim nakirohnya mengalami pengerucutan makna. Contohnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 221. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Dan sungguh abdun mu'minun, seorang budak yang beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, daripada orang merdeka namun musyrik. Maka di sini wawnya adalah boleh jadi waw istinafiyah atau waw huruf ataf, tergantung dari ayat sebelumnya. Kemudian adalah abdun, lamnya di sini adalah lamul ibtida atau lamul ibtida di sini yang dia berfungsi sebagai kosam, sebagai apa ya? Sebagai sumpah, atau maaf, sebagai sumpah. Dia menunjukkan apa? Taukid. Lamnya di sini lamul ibtida dan menunjukkan taukid. Kemudian kata abdun di sini dia adalah mubtada. Kemudian mu'minun na'at dari kata abdun. Kemudian kata khairun di sini dia sebagai khobarnya. Adapun min musyrikin ini susunan jar majrur biasa. Wadanlah benar-benar sungguh-sungguh abdun, seorang budak mukminun yang beriman, itu jauh lebih baik daripada seorang yang merdeka namun musyrik. Maka kata abdun di sini dia merupakan isim nakirah, namun boleh berkedudukan atau bisa berkedudukan sebagai mubtada. Kenapa? Karena khosso, karena dia mengalami pengerucutan makna. Dari mana kita bisa tahu dia mengalami pengerucutan makna? Dengan adanya na'at setelahnya. Wala abdun mu'minun, seorang hamba, seorang budak yang beriman. Maka meskipun kata abdun ini adalah nakirah, namun dia telah mengalami pengerucutan makna. Budak yang beriman, ya, bukan budak yang kafir. Meskipun ini juga belum spesifik, tapi dia telah mengalami pengerucutan makna. Maka apabila isim nakirah dia mengalami pengerucutan makna, maka dia boleh mendahului sebuah kalimat atau boleh berkedudukan sebagai khobar dalam sebuah jumlah ismiyah. Kemudian contoh yang lain, misal dalam kutipan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsu shalawatin katabahunallahu. Ya, khamsu shalawatin, ada khamsu shalawat, ya, 5 salat, katabahunallahu, yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan. Maka kata khamsu di sini adalah mubtada, kemudian kata shalawatin ini adalah mudhof ilaih dari kata khamsu. Kemudian jumlah fi'liyah kata bahunallah, satu kesatuannya, dia berkedudukan sebagai khobar. Jadi khobarnya di sini berupa khobar ghairu mufrad, berupa jumlah fi'liyah. Nah, kita fokus pada kata khamsu. Khamsu shalawatin. Kata khamsu di sini dia berupa isim nakirah. Ingat di sini pembahasannya tentang ada hubungan pembahasan dengan idhofah. Khamsu shalawatin ini susunan idhofah. Dan kita ingat bahwasanya pada susunan idhofah, status ma'rifah ataupun nakirah dari mudhof atau susunan idhofah ini tergantung mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya itu nakirah, maka susunan idhofahnya ini ternilai nakirah. Namun apabila mudhof ilaihnya itu ma'rifah, maka susunan idhofahnya ternilai ma'rifah. Bahasa mudahnya demikian. Nah, dalam susunan yang kita jumpai di sini, khamsu shalawatin, mudhof ilaihnya nakirah, yaitu shalawatin. Maka kita katakan susunan idhofahnya itu adalah terhukumi nakirah. Atau bahasa yang lain, mudhofnya nakirah. Maka kata khamsu di sini dia nakirah. Kenapa? Karena mudhof ilaihnya nakirah. Dan di sini dia bisa mengawali sebuah kalimat atau berkedudukan sebagai khobar meskipun nakirah. Kenapa? Karena khosso. Karena dia telah mengalami pengerucutan makna. Yaitu dengan dia diidhofahkan ke isim nakirah. Khamsu shalawatin. 5. Ya, ada terjemah dalam bahasa kita. Ada 5 sholat. Ada 5 sholat. Maka kalau sudah dikerucutkan 5 sholat, ya bukan 5 umroh, 5 haji, 5 dan yang lainnya. Tapi 5 sholat. Maka ini nakirah, meskipun nakirah, namun dia mengalami pengerucutan makna, meskipun ini masih nakirah, tetap nakirah, ya, karena belum spesifik. Tapi dia telah mengalami pengerucutan makna.
Maka apabila dalam sebuah kalimat isim nakirahnya itu menunjukkan makna umum atau mengalami pengerucutan makna, maka memungkinkan dia berkedudukan sebagai mubtada. Sekarang kita baca apa yang disampaikan oleh pensyarah di bawah. Para syarih hafizahullah ta'ala, pensyarah mengatakan, al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Ini yang perlu kita garis bawahi dulu. Al-aslu asalnya fil mubtada, dalam mubtada an yakuna ma'rifatan, dia berupa isim ma'rifah. Hukum asal mubtada adalah berupa isim ma'rifah. Seperti ini ada kaitannya dengan apa? Anwa'ul ma'arif. Jenis-jenis isim ma'rifah. Oh, nanti berarti mubtada ada yang berupa dhamir, mubtada ada yang berupa alam, dan yang lainnya. Nah, dan juga kita harus ingat bahwasanya di kaidah orang Arab mengatakan bahwa tidak boleh memulai sebuah kalimat dengan isim nakirah. Hukum asalnya mubtada berupa isim ma'rifah. Li'annal mubtada'a mahkumun alaihi. Karena mubtada itu adalah mahkumun alaihi, sesuatu yang dihukumi. Sesuatu yang diterangkan. Kalau dalam bahasa kita, sesuatu yang dihukumi atau sesuatu yang diterangkan. Wal khabaru wal hukmu, dan khabar itu adalah hukumnya, yaitu penerangnya, penjelasnya. Kakaulika, semisal pada perkataanmu, Khalidun hadirun. Khalid hadir, Khalid datang. Maka kata Khalid ini adalah bagian mubtada, kemudian hadirun adalah khabarnya. Maka Khalid ini merupakan mahkum alaih, yang kita terangkan. Khalid, ada apa dengan Khalid? Hadirun, oh hadir. Maka kemudian hadir ini adalah penerangnya. Bahasa kita Khalid ini adalah bagian yang diterangkan, kemudian hadir ini adalah penerangnya, hukumnya. Wala yajuzu al-hukmu ala majhulin, dan tidak boleh menghukumi untuk sesuatu yang majhulin, sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Sesuatu yang masih belum jelas. Hukum itu diberikan untuk sesuatu yang sudah jelas. Logikanya, kalau kita sudah jelas tahu objeknya yang mana, apa kejadiannya, baru bisa kita komentari, baru bisa kita hukumi. Berbeda halnya dengan sesuatu yang belum jelas. Apalagi majhul, isim nakirah. Isim nakirah menunjukkan makna mutlak, menunjukkan objek yang belum spesifik. Maka tidak bisa kemudian kita hukum. Fala taqulu talibun mujtahidun, maka tidak engkau katakan untuk semisal susunan kata talibun mujtahidun ini sebagai kalimat sempurna. Wa yasihu wuqu'ul mubtada'i nakiratan idza afadat. Dan mubtada itu bisa berupa isim nakirah. Mubtada itu bisa berupa isim nakirah idza afadat. Apabila afadat dia memberikan menimbulkan makna sempurna untuk kalimat. Kapan sebuah isim nakirah kemudian berkedudukan sebagai mubtada, kemudian dia afadat memberikan makna yang sempurna untuk kalimat? Nah, ini kemudian dibahas oleh pensyarah. Wa tahsulu al-faidatu bi amrayni. Dan faedah itu terwujud, makna sempurna kalimat itu terwujud di amrayni, dengan dua hal. Al-awwalu, yang pertama adalah antakuna an-nakiratu amatan likulli fardin min afrodil jinsi. Ketika isim nakirah dalam kalimat tersebut menunjukkan makna umum. Likulli fardin mencakup semua individu min afrodil jinsi, dari individu-individu jenis tersebut. Ini yang tadi dibahasakan oleh Ibnu Hisham dengan in amma, ketika dia menunjukkan makna umum. Mencakup semua objek, mencakup semua individu-individu untuk jenis tersebut. Sawa'un kanat ammatan binafsiha. Baik menunjukkan makna umum binafsiha, dengan dirinya sendiri. Contohnya dalam kalimat kullun yamutu. Kullun, semuanya yamutu, akan mati. Maka kata kullun di sini dia adalah mubtada, kemudian kata yamutu
Dia merupakan jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai khobar. Nah, di sini kata kulunnya menunjukkan makna apa? Semua. Ya, karena kulun artinya semua. Ya, kulun semuanya, tidak terkecuali satupun. Maka semua makhluk yang memiliki ruh, memiliki nyawa, ya mutu akan mati. Maka meskipun dia isim nakirah, namun karena menunjukkan makna umum, maka dia bisa berkedudukan sebagai mubtada. Au bi ghairiha, atau menunjukkan makna umum bi ghairiha, ya, karena faktor yang lain, bukan dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah dalam kalimat ma rajulun fid dari, sebagaimana yang diberikan contoh oleh Ibnu Hisham. Ma rajulun, tidak ada seorang laki-laki pun fid dari, di rumah itu. Maka di sini ma-nya adalah huruf nafi, kemudian kata rajulun adalah mubtada, kemudian fid dari khobar. Maka mubtada dalam kalimat ini berupa isim nakirah. Dan ini boleh. Kenapa? Di anan nakirata fi siyakin nafi ta'ummu. Karena apabila ada isim nakirah dalam konteks kalimat nafi, kalimat-kalimat yang menunjukkan makna peniadaan, ada huruf nafinya, ta'ummu, maka isim nakirah tersebut menunjukkan makna umum. Tidak lagi menunjukkan makna mutlak, namun menunjukkan makna umum. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, hukum asal isim nakirah itu menunjukkan makna mutlak. Apa itu mutlak? Menunjukkan satu objek dan belum spesifik. Contohnya kata rojulun. Rojulun artinya adalah seorang laki-laki. Maka menunjukkan satu orang laki-laki namun belum spesifik. Namun ketika dia diletakkan dalam kalimat yang konteksnya adalah nafi, peniadaan, maka dia tidak lagi menunjukkan makna mutlak, namun menunjukkan makna umum. Itu mencakup semua jenis. Maka ma rajulun fid dari artinya adalah tidak ada satu laki-laki pun. Tidak ada satu laki-laki pun fid dari di rumah itu. Maka meniadakan semua jenis laki-laki. Apapun laki-lakinya nggak ada di rumah itu, kalau bahasa kita mungkin. Maka kalimat ini tidak menunjukkan tidak ada satu laki-laki di rumah. Bukan meniadakan cuma satu laki-laki, tapi meniadakan semua laki-laki. Sehingga kita terjemahkan tidak ada satu laki-laki pun di rumah itu. Maka nakirah fi siyakin nafi ta'ummu. Apabila ada isim nakirah dalam konteks kalimat yang menunjukkan peniadaan nafi, maka dia menunjukkan makna umum. Maka kata rajulun di sini dia menunjukkan makna am, menunjukkan makna umum bi ghairiha, karena selainnya, itu karena konteks kalimat. Kemudian contoh yang lain, misal pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml ayat 60, "Ailahun ma'allah." Apakah ada satu sesembahan pun yang hak selain Allah? Maka hamzah yang di sini adalah huruf istifham, kemudian kata ilahun di sini adalah mubtada, kemudian ma'allahi ini adalah khobarnya. Dan di sini mubtadanya boleh berupa isim nakirah, yaitu kata ilahun. Kenapa? Karena dia menunjukkan makna umum. Umumnya karena apa? Karena konteks kalimat. Pensarah mengatakan li'annan nakirata fi siyaqil istifhami ta'ummu. Karena isim nakirah dalam konteks kalimat istifham, konteks kalimat bertanya, ta'ummu, maka dia menunjukkan makna umum. Dan dalam kalimat tadi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml 60 tadi, kata ilahun di sini berkedudukan sebagai mubtadaun, mubtada, kemudian ma'allahi ini berkedudukan sebagai khobar. Ya, ini adalah syarat yang pertama, di mana sebuah isim nakirah ini boleh berkedudukan sebagai mubtada, atau bahasa mudahnya boleh mendahului sebuah jumlah ismiyah. Yaitu ketika isim nakirah tersebut menunjukkan makna umum, mencakup semua hal. Boleh jadi menunjukkan makna umum dengan dirinya sendiri, menggunakan kata-kata yang menunjukkan makna umum, kullun, dan yang lainnya. Atau dia amma bi ghairiha, dia menunjukkan makna umum karena faktor lainnya, karena yang lainnya, bukan karena dirinya sendiri. Contohnya adalah karena konteks kalimat. Contohnya tadi adalah nakirah fi siyaqin nafi ta'ummu, atau nakirah fi siyaqil istifham ta'ummu.
Apabila ada isim nakirah dalam konteks kalimat yang menunjukkan makna nafi, maka dia menunjukkan makna umum. Kemudian pula apabila ada isim nakirah dalam konteks kalimat istifham untuk bertanya, maka dia pun menunjukkan makna umum. Ini syarat yang pertama. In amma, apabila dia menunjukkan makna umum, mencakup semuanya. Baik, kemudian syarat yang kedua. Asani, syarat yang kedua adalah antakuna khafatan fi fardin min afrodil jinsi. Itu ketika isim nakirah tersebut khafatan, khasah di sini maksudnya adalah mengalami pengerucutan makna. Apabila dia khusus, ya maksudnya adalah mengalami pengerucutan makna fi fardin min afrodil jinsi, dari satu individu dari individu jenis tersebut. Ya, contohnya adalah dalam kalimat naumun mubakirun afdalu min saharin. Naumun mubakirun, tidur awal, afdal itu lebih baik, lebih utama, min saharin, daripada begadangan. Atau tidur malam lah, ya sahar artinya begadangan. Maka tidur awal itu lebih baik, lebih afdal daripada begadangan. Maka di sini kata naumun ini adalah mubtada, kemudian kata mubakirun itu adalah naat dari kata naumun, kemudian kata afdalu, afdal di sini dia mubtada, kemudian min saharin dia merupakan susunan jar majrur biasa. Dan di sini kata naumunnya itu terucutkan maknanya dengan diberi naat kata mubakirun, tidur awal. Maka sifat nakirohnya telah mengerucut. Sifat nakirohnya telah mengerucut. Kalau kita bilang naumun, ya tidur gitu, ini masih menunjukkan makna yang sangat amat luas. Ya, bisa tidur awal, tidur pagi, tidur siang, tidur terlambat, tidur larut malam. Masih menunjukkan makna yang masih luas. Tidur apapun, bentuk tidurnya dan cara tidurnya dan kapanpun tidurnya. Namun ketika dia diberikan naat, maka dia akan mengalami pengerucutan makna. Khassa, mengalami pengerucutan makna. Tertaksis atau mengalami pengerucutan makna. Naumun mubakirun, tidur awal. Karena inilah, karena meskipun dia isim nakirah namun mengalami pengerucutan makna inilah, kemudian menjadi faktor yang menyebabkan meskipun dia nakirah boleh berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian di antara contoh yang lain adalah semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 221. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Dan sungguh seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang merdeka namun musyrik. Maka wawnya di sini sebagaimana tadi kita sampaikan, apakah dia waw ataf atau waw istinafiyah ini tergantung dari ayat sebelumnya. Karena di sini potongan ayat, jadi saya tidak belum cek potongan ayat sebelumnya apa. Jadi boleh jadi waw ataf atau waw istinafiyah. Kemudian lamnya di sini adalah lamul ibtida, yufidu at-ta'kid, menunjukkan penegasan makna. Kemudian kata abdun adalah mubtada, kemudian mu'minun naat untuk kata abdun, kemudian khairun ini adalah khabarnya, kemudian min musyrikin adalah susunan jar majrur biasa. Maka kata abdun di sini dia merupakan mubtada dan di sini dia berupa isim nakirah dan boleh sebagai mubtada. Kenapa? Karena disifati. Dia mengalami pengerucutan makna. Karena apa? Disifati. Abdun mu'minun. Budak yang beriman. Maka dia telah mengalami taksis pengerucutan makna. Fal mubtada'u abdun khasun. Maka mubtada'nya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 231 tadi, yaitu kata abdun khasun, telah mengalami pengerucutan makna. Li'annahu wasifat, karena dia wasifat, diberi sifat, yaitu kata mu'minun. Fakhasalat bihi faidatun, maka terwujudlah dengannya faidah. Laisat lil abdi alladhi lam yusa. Yang faidah ini tidak terwujud pada budak yang tidak disifati. Kalau kita katakan abdun saja budak, maka ini bisa budak beriman, budak musyrik, budak yang manapun itu.
seorang budak. Seorang budak yang manapun itu, bagaimanapun sifatnya. Namun ketika kita sifati abdun mukminun, nah, maka nanti menimbulkan apa? Faedah baru. Nah, dia mengalami pengerucutan makna. Hamba budak yang beriman. Maka sudah mengalami pengerucutan makna. Oh, berarti bukan budak yang musyrik. Bukan budak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini pun masih nakirah. Kenapa? Ya, pokoknya budak yang beriman, siapapun dia, pokoknya beriman. Tapi setidaknya dia mengalami pengerucutan makna. Kemudian contoh yang lain adalah misal pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsu salawatin, ada 5 salat katabahunallah yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan. Fal mubtada'u khamsu khasun, maka mubtada dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut yaitu kata khamsu khasun yang mengalami pengerucutan makna. Li'annahu udifa, karena dia diidofahkan, itu lebih tepatnya diidofahkan ke isim nakirah yaitu kata sholawatin. Fattadoha al-muradu minal khamsi allati kutibat. Maka ittadoha menjadi jelaslah al-muradu maknanya ataupun maksud minal khamsi dari 5 allati yang kutibat diwajibkan. Maka menjadi jelaslah 5 apa yang diwajibkan. Ya, maka di sini kata khamsu, maka dia mengalami pengerucutan makna karena dia diidofahkan ke isim nakirah yaitu kata sholawatin, sehingga menjadi jelaslah maksud dari 5 apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, bahwasanya 5 itu adalah 5 sholawat, 5 waktu sholat. Kemudian pada potongan kata bahunallah, satu kesatuannya ini merupakan jumlah fi'liyah yang berkedudukan sebagai khobar dalam sabda Nabi khamsu sholawatin kata bahunallah. Maka ringkasnya di sini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham, sebuah isim nakirah dia boleh mendahului sebuah jumlah ismiyah atau berkedudukan sebagai mubtada. Yang pertama adalah ketika dia amma, menunjukkan makna umum. Kemudian yang kedua adalah in khassa, ketika dia mengalami pengerucutan makna. Dan mungkin kita bisa bahasakan dengan bahasa yang lain, meskipun rincian nanti yang akan kita berikan sebagai kesimpulan ini mungkin belum bisa mewakili semua yang dimaksudkan oleh Ibnu Hisham ataupun pensyarah di sini, tapi setidaknya ini bisa kita jadikan sebagai alat bantu untuk lebih memahami apa yang dirinci dalam pembahasan kita kali ini. Maka kita bisa bahasakan kapan sebuah isim nakirah ini bisa berkedudukan sebagai mubtada atau boleh berkedudukan sebagai mubtada, atau bahasa yang lainnya kapan mubtada itu boleh berupa isim nakirah. Maka yang pertama adalah ketika dia didahului huruf nafi. Ketika dia didahului oleh huruf nafi. Maka apabila dia didahului oleh huruf nafi yang tadi kita bahas, nakirah fi siyakin nafi, nakirah fi siyakin nafi ta'ummu, nah itu yang tadi kita bahas. Nah, ini bisa kita bahasakan dengan bahasa yang lain. Nah, yang pertama adalah ketika dia didahului oleh huruf nafi. Kemudian yang kedua adalah ketika dia didahului oleh huruf istifham. Sekali lagi, huruf istifham, bukan isim istifham. Maka apabila sebuah isim nakirah didahului oleh huruf istifham, maka dia boleh jadi berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian yang ketiga adalah idza wusifa. Ketika isim nakirah tersebut wusifa, disifati, yaitu diberikan naat. Yang ini dijadikan poin kedua oleh Ibnu Hisham. Rincian yang diisi oleh huruf istifham. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia wusifa, disifati. Bagi fatal liman rahimani wa rahimakumullah, maka itu adalah musawwighat, yaitu faktor-faktor yang membolehkan al-ibtida' bin nakirah, memulai sebuah kalimat dengan isim nakirah. Ada 2 sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hisham, yaitu ketika isim nakirah tersebut amma, menunjukkan makna umum, menunjukkan makna semua, kemudian in khassa,
atau menunjukkan pengerucutan makna atau mengalami pengerucutan makna atau yang tadi kita bahasakan dengan yang pertama ketika didahului huruf nafi, yang kedua ketika didahului huruf istifham, kemudian yang ketiga adalah ketika disifati. Dan demikian yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya masih membahas tentang mubtada dan khobar, yaitu wuqu'ul khobari jumlatan. Khobar yang berupa jumlah atau yang kita istilahkan dengan khobar ghair mufrad. Demikian yang bisa kita baca. Kurang lebihnya kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.